Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo iqra' min qali nakiratun kamilu al-mu'azzira ila qalihi wa qaddiman ma syi'ta fin fisali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi fid darain. Wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddiman ma syi'ta fin fisali. Wa qaddim dan dahulukan oleh kamu al-akhassa domir yang lebih khusus fi ittisali dalam keadaan ittisal, dalam keadaan berupa domir muttasil. Wa qaddiman, asal qaddim, kemudian dikasih nun taukid sehingga mimnya mabni fathah, maka dibilang qaddiman, nun taukid. Wa qaddiman dan benar-benar dahulukan oleh kamu ma syi'ta, domir yang kamu kehendaki, domir yang kamu mau, fin fisali dalam posisi infisal, artinya berupa domir munfasil. Ad-dhamairu fil quwwati fil ma'rifah ala hadha tertib. Domir-domir dalam kekuatan fil ma'rifiyah, dalam kekuatan fil ma'rifiyah, pada al-ma'rifiyah, sifat kemakrifatannya, ala hadza tertib, itu atas susunan ini. Artinya pertama kita pahami domir itu ma'rifat.
Isim domir seluruhnya ma'rifat. Nah, domir yang ma'rifat tadi, di antara domir yang ma'rifat tadi, itu ada yang lebih kuat dalam posisinya sebagai isim ma'rifat, ada yang lebih lemah gitu. Jadi tingkatan domir, ketika domir tadi jadi isim ma'rifat, itu tingkatannya tidak sama gitu ya. Ada yang lebih kuat, ada yang senang, ada yang sedang, ada yang lemah. Ya, artinya lagi dan lagi kita diajarkan bahwa secara sunatullah yang namanya sesuatu itu tidak sama tingkatannya, berbeda-beda ya. Dalam semua sisi dan lini kehidupan seperti itu. Dari segi kebaikan, ada orang baik, ada sedang baiknya, ada baik banget gitu ya. Ada orang kaya, ada yang kayanya ya lumayan lah, ada kayanya sedang, ada yang kaya banget. Semuanya emang seperti itu. Ada orang jahat, ada yang jahatnya dikit, jahatnya sedang, ada yang jahat banget, semuanya. Itu Allah sudah tetapkan, semuanya bertingkat-tingkat dan berbeda dari segi tingkatan. Dari segi keilmuan, ada orang alim, ada di atasnya alim, ada yang alim lagi dia dan seterusnya. Sehingga kita kenal di atas langit ada langit, peribahasa Indonesia. Naam, alaysa kadzalik. Jadi seperti itu. Dari segi derajat dan tingkatan orang juga beda-beda. Ada yang dia jabatannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah dan seterusnya. Nah, ketika perbedaan tingkatan tadi, sikap yang bijak adalah kita mendahulukan orang yang derajatnya lebih tinggi, kemudian kita susun. Sesudah itu yang derajatnya sedang, kemudian sudah itu yang derajatnya lebih rendah. Itu sikap yang bijak kayak gitu ya. Bahkan Nabi bilang, Rasulullah SAW bilang yang mafhumnya, tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan kedudukannya. Gitu ya. Khususnya dalam orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan seterusnya. Jadi memang harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ada yang didahulukan, ada yang di tengah, ada yang diakhirkan. Itu sudah sunatullah. Sehingga isim domir, betul semuanya ma'rifat. Cuman dalam kekuatan ma'rifat, domir tadi beda-beda. Ini lebih kuat, ini tengah-tengah, ini di bawah dikit. Sehingga susunannya adalah dhamiril mutakalim. Pertama dhamir mutakalim, katakanlah ana nahnu. Itu yang paling tinggi tuh, yang paling kuat kemarifatannya dalam perbandingan sesama isim dhamir gitu ya. Perbandingannya intern sesama isim dhamir. Yang kedua, tingkatannya dhamir mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian yang ketiga yang lebih rendah, dhamir ghaib. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi gitu susunan nanti ya. Kelas, paham Tom? Makanya kita dari kecil dulu diajarin ngapal dhamir munfasil, huwa, huma, hum, sereset brebet, ana, nahnu. Kelas, begitu di jurmiyah susunannya seperti itu enggak? Huwa, huma, hum, ya, huma, sereset brebet, ana, nahnu. Kan susunannya beda kan? Kalau di jurmiyah yang pertama apa? Nahu, dhamir munfasil, rofa munfasil. Nahu, ana, nahnu, nam. Nah itu di sifat jurmiyah itu disusun seperti itu karena disesuaikan dengan derajatnya. Ini dhamir mutakalim, dia akhos, dia lebih khusus sehingga dia lebih tinggi. Kemudian di bawahnya dhamir mukhatab, kemudian di bawahnya lagi dhamir ghaib. Sehingga contohnya darabtu, darabna, na'am. Darabta, darabtuma dan seterusnya. Memang seperti itu. Berarti kalau ditanya kenapa kok di jurmiyah susunan dhamir acak-acakan? Bukan acak-acakan, itu disusun dari segi bahwa didahulukan takdimul akhos ala ghairi, mendahulukan yang lebih khusus ke di atas yang lainnya. Dan itu sunatullah, logikanya masuk ya.
Kenapa dhamir mutakalim lebih khusus? Ya karena dia pertama langsung menunjukkan kepada zat yang tertentu. Kedua, dia tidak mengandung kemungkinan yang lain. Saya, ya sudah saya. Anak, saya, langsung menunjuk kepada mutakalim dan tidak memungkinkan yang lain. Berbeda dengan dhamir mukhatab. Kalau dhamir mukhatab itu dia bisa menunjukkan banyak dan dia bisa jadi menunjukkan yang lain, gitu ya. Artinya ihtimal yang lain. Berarti misalkan kamu dan seterusnya. Itu kan jadi banyak. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, mukhatab lebih khusus daripada ghaib karena dhamir mukhatab orangnya ada di majelis takhatub, majelis percakapan, majelis ngobrol. Kalau dhamir ghaib, orang ada di majelis takhatub amla? Lah, dhamir ghaib enggak. Huwa, dia. Mana dia adanya di mana? Enggak tahu. Jangan-jangan lagi tidur. Jangan-jangan lagi gado sambel leper 10 gitu ya. Sekarang sambel tuh main pedes-pedesan. Tapi kalau mikirin bingung, apa sih yang dicari? Kenapa antara sambel main hebat-hebatan dalam pedes? Mau nyari penyakit encret. Kelas, sampai sambal pecel lele aja dulu nggak pedes, sekarang pedes banget. Saya amla. Iya, mau nyari apa emang? Main pedes-pedesan. Biar hebat-hebatan. Berarti yang level 1000 lebih hebat. Coba dah, makan tuh sambal level 1000. Kalau nggak langsung kejengkang, atau tengkurap, atau nggak melintir, itu. Jelas hasil. Jadi gitu ya. Dhamir ghaib itu dia paling rendah tingkatannya dibandingkan dengan dhamir yang lain. Ya karena dhamir mukhatab jadi nggak ada. Bahkan kalau kita bilang di sini, ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki, rajulan nakiroh. Lalu kemudian kita bilang, fa akramtuhu, lalu aku muliakan rajul tadi itu. Berarti haknya balik ke rajul, balik ke nakiroh dong. Gitu. Nah, itu gimana jadinya? Artinya dhamir ghaib dia memang kedudukannya paling bawah kalau dibandingkan dengan dhamir mukhatab dan dhamir mutakalim. Jadi yang paling tinggi dhamir mutakalim, dhamir mukhatab, dhamir ghaib. Nah, ketika ada beberapa dhamir dia berendeng, artinya beriringan, kita lihat posisinya dia dhamir mutasil atau dhamir munfasil. Kalau dia dhamir mutasil, maka kita harus menyusunnya dalam menyebutkannya, dalam menuliskannya. Pertama dhamir mutakalim, dhamir mukhatab, lalu kemudian dhamir ghaib. Harus begitu. Kalau nggak seperti itu, nggak salah. Karena kita ngacak-ngacak apa? Urutan. Gitu dia. Ada membabi taqdim wa ta'khir. Konsep mana yang didahulukan ya didahulukan, mana yang diakhirkan ya diakhirkan. Gitu. Nah kalau dhamir muttasil, nanti dia terserah mau mendahulukan yang mana silakan. Gitu dia. Qaddiman ma syi'ta intisali. Wa fi halil ittisali, dalam keadaan ittisal, la budda min taqdimil akhasi wal a'raf. Tidak boleh tidak daripada mendahulukan yang lebih khusus dan yang lebih ma'rifat. Tapi perbandingan antara dhamir ya. Nah. Idza jatama'a, apabila kumpul dhamirani, dua dhamir mukhtalifani yang berbeda keduanya. Nah, umpama sa'altukahu, a'taitukahu, fala yajuzu, maka enggak boleh antakula sa'altuhaka. Jadi memang dhamir mutakalim dulu, baru mukhatab, kemudian baru ghaib. A'taitukahu. Nah, di sini ada dhamir. A'taitukahu. Pertama dhamir mutakalim, aina. Ta. Kemudian dhamir mukhatab, aina. Kaf. Dhamir ghaib, ha. Ini dhamir mutakalim. Kaf dhamir mukhatab. Ha dhamir madza ghaib. Susunan harus gitu. Mutakalim, mukhatab, kemudian ghaib.
nggak boleh diacak salah. Berarti ngacak-acak urutan, berarti nggak bijak. Gitu ya. Artinya yang akhos, yang a'raf, ini perbandingan antara domir ya, dalam dunia domir. Gitu. Yang a'raf, yang akhos dahulukan, itu mutakalim, maka tu duluan. Kemudian sesudah itu mukhatab, yaitu kaf. Kenapa? Karena dia di bawah mutakalim kedudukannya. Nah lalu kemudian yang ketiga gaib, yaitu ha. Dia harus belakangan. Dia rutbahnya harus takhir. Karena dia paling rendah. Sehingga nggak boleh kalau kita bilang toy tu huka gitu ya. Toy tu huka. Ada yang menulisnya begini. Toy tu huka. Enak ada mutakalim? Ta, mutakalim. Enak domir mukhatab? Kaf, mukhatab. Enak domir gaib? Ha. Ini susunan acak-acakan ini. Nggak boleh kayak gini. Dari segi aturan bahasa. Dosa enggak? Ya enggak dosa. Kita bukan lagi belajar fikih. Bukan lagi belajar hukum. Jangan dibawa karena hukum. Enggak dosa. Cuman dari segi aturan bahasa disalahkan. Karena kita ngacak-ngacak. Harusnya yang mana kita dahulukan. Yang diakhirkan, kita akhirkan. Tapi kalau acak-acak kayak gini nggak bisa. Salah. Ya. Kalau sadar. Ini kelihatannya haknya huruf apa nih coba? Isba. Ya. Kalau ini kan atoy tuhuka, hu-nya nggak dipanjangin nggak? Domaha tidak dipanjangkan, langsung aja atoy tuhuka. Kalau di sini atoy tuhuka gitu. Ini kelihatannya dikasih waw biar berbeda, biar tidak terlalu pusing gitu ya. Karena kalau atoy tuhuka ini biasanya dia nggak di tengah, tapi emang harus di belakang dia. Kita buha dan seterusnya lagi dia. Kelas. Nah ini mutakalim domir mutasil. Mukhatab domir mutasil. Gaib domir mutasil. Jadi susunannya. Wa amma fi halil infisal, adapun dalam keadaan infisal, artinya berupa domir munfasil, falaka an tuqaddima ma syi'ta, maka boleh bagi kamu mendahulukan ma syi'ta, domir yang kamu mau. Silakan ente mau dahulukan domir yang mana? Silakan, enggak ada larangan. Taqulu, kamu katakan zawwajtuka iyyaha wa zawwajtuha iyyaka wa tarkibul bait wadih. Susunan bait di atas ya menurut pensarah wadih, jelas ya. Ya artinya untuk kelas alfiyah sudah dianggap jelas ya. Nah ketika domirnya adalah domir munfasil, maka di sini kita dipersilakan memilih antara mendahulukan domir mukhatab atas domir gaib atau domir gaib atas domir mukhatab. Silakan, boleh dua-duanya gitu ya. Sehingga kita bilang zawwajtu ka iyyaha, zawwajtuka iyyaha. Enak domir mutakalim ta, domir mu'athab kaf, domir ghaib iyyaha, ya iyyaha. Lalu kemudian kalau kita lihat di sini susunannya mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian ghaib. Berarti susunannya mutakallim muttasil. Kelas muttasil, mukhatab muttasil. Sementara ghaib munfasil. Iya kan domir munfasil. Fin fisalin ju'ila cuma fin fisalin gimana baitnya itu? Wa dzurati fa'in wan fisalin anahu. Terus
wa dzun tisabin fin fisalin ju'ila iyaya laisa muskila gitu ya. Nah ini boleh silakan, atau kita bilang seperti ini, zawaj tu ha iyaka, zawaj tuha iyaka, zawaj tuha iyaka. Ini ada domir mutakalim, ta domir ghaib, ha domir mu'tab, iyaka. Berarti di sini kita lihat domir mutakalim, domir ghaib, domir mu'tab. Nah, ini enggak masalah, tidak salah, sah-sah saja. Kenapa? Karena di sini ada domir munfasil gitu. Alhamdulillah, artinya aturan ini sesuai dengan logika yang disebut mimba bitaqdim wa ta'khir. Mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan sesuai situasi kondisi. Kalau domir yang mutasil, berarti yang harus didahulukan susunana domir mutakalim, domir mukhatab, domir ghaib. Kalau memang dia domir munfasil, maka terserah mau mendahulukan yang mana saja. Boleh kita dahulukan domir mukhatab, baru domir ghaib, sehingga kita bilang zawajtuka iyaha. Boleh juga domir ghaib dulu, baru domir mukhatab, sehingga kita bilang zawajtuha iyaka. Alas, kalau taknya bisa dipisah nggak nih? Bisa dijadikan domir munfasil nggak? Misalkan zawajaha iyaka tu, gitu tuh ya. Atau zawajaka iyaha tu, gitu. Bisa nggak dipisah kayak gitu? Ya nggak bisa, rusak, pusing nanti. Mana failnya ini? Kalau zawaja kan nanti failnya huwa, gitu ya. Sehingga jadi rusak tadinya. Zawajaha iyaka, kemudian iyaya, ya nggak bisa, gitu ya. Fatarkibul bait wadi. Alas. Lahuna iqra'u bismillah nakiratun qabilu al mu'assira. Nakiratun qabilu al mu'assira wa hadi'un mawqi'aha fadzukira wa ghayruhum ma'rifatun kahun wadi wa inda wadi wal gulani walladhi famali di ghaibati al-huduri kata wa huwa sami bitabiri wa ittisarin minhu malaikata wa layani nafiya kalyani wal baqi bitibni akramat wal ya'i wal haqi salihi mamala wa kullu mutmarin lahun min ayati wa lafzu majura kalaziman usib lirra'i wan nasbi wa jabina salakan bina fatinna dalika mina wa alifun wal wawu wa nun lima qara wa qara wa lama ومن ضمير رحم ما يستثيره فقلب أبيك مختبر لتشكره والارتفاع والانفصال أنه وأنت والفروق لا تشتبه والانفصال بانفصال جعل إليه والتقريب ليس مشكلة وفي اختلاف لا يعني والمنفصل إذا كانت اليد المتصل وسعوا شبه سنه وما أشبهه في كتب الخلفاء كذلك النبي واتصالا تنال غيرها اتصالا وقدم الأخص في اتصال وقدم أجمل شئت في اتصال. Itu kalau beberapa domir beriringan, kedudukannya domirnya beda-beda. Di sana ada domir mutakalim, mukhatab, kemudian ghaib. Gitu ya. Maka cara pengaturannya tadi. Dan pada bait berikutnya ada domir yang beriringan, kedudukannya sama.
domir mutakalim, mutakalim, kemudian domir mukhatab, kemudian domir ghaib. Bagaimana aturannya? Dan itu akan disebutkan pada bait selanjutnya. Wa fi ittihadi rutbatil zam fasla qad yubihul ghaibu fihi wasla. Nanti mikra kafaratul majlis. Alas, kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.